Firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ini firman Tuhan sudah seringkali kita dengar di bahkan sekolah minggu, seringkali kita dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Namun setiap hari kita mendengarkan, setiap hari pula Tuhan memperbaharui akan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya terkesan dengan kesaksian Ibu Dokter. Ayat ini juga yang akan mengubahkan kita. Bahwa sekalipun kita tidak melihat dan kita menginginkan mujizat itu, tapi ketika kita berada bersama dengan Tuhan, maka mujizat ini mujizat pasti dinyatakan. Tahun baru, tahun 2026 ini saya ucapkan selamat tahun baru, karena baru hari ini saya hadir di Kowak Maya. Kemarin kita baru pulang dari Toraja, hampir sebulan lebih saya berada di Toraja dalam acara keluarga. Saya ucapkan selamat tahun baru. Banyak orang yang berkata tahun 2026 adalah tahun yang sangat sulit. Krisis keuangan akan terjadi, tapi bagi Tuhan, bagi anak Tuhan, krisis itu tidak akan ada. Percaya, kita akan hidup dalam kelimpahan jika kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Jangan takut dan gentar ada yang dikatakan orang-orang pakar ekonomi, tapi kita takut dan gentar kepada yang punya ekonomi itu, yaitu Tuhan. Yang pemilik dunia ini, pemilik kehidupan ini, dialah yang menentukan ekonomi kita. Mari kita membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya baca, jemaat mengikutinya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ada amin, saudaraku? Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengawali tahun baru ini kita akan berbicara tentang mujizat. Kita orang percaya bahwa setiap saat, setiap hari selalu ada mujizat.
Oleh sebab itu tidak pernah bagi kita untuk tidak bersujud. Ketika bangun kita merasakan mujizat. Tuhan, saya masih hidup, saya masih bernapas. Sampai saat ini kita boleh datang untuk memuliakan Tuhan. Terlalu banyak perkara yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Orang bodoh yang tidak bersujud kepada Tuhan. Kalau kita betul-betul memahami apa yang dibuat Tuhan dalam hidup kita, maka kita sungguh sangat bersyukur bahwa semua rencana Tuhan dinyatakan bagi kita. Saudara yang dikasihi, mujizat pertama Tuhan Yesus di kayu. Kalau kita baca konteks pembacaan ini, sebenarnya Yesus belum mau melakukan mujizat. Yesus belum mau melakukan mujizat, dikatakan waktuku belum tiba. Namun apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan membuat mujizat itu terjadi. Setiap keluarga punya pergumulan yang begitu kompleks. Tuhan Yesus menginginkan keluarga kita seperti keluarga yang Tuhan buat pertama di Taman Eden. Bahwa lembaga yang pertama Tuhan buat adalah lembaga keluarga. Tuhan Yesus membuat suatu mujizat adalah di lembaga yang Tuhan sudah buat dahulu. Namun lembaga yang dahulunya baik ini sudah menjadi bobrok dengan kehidupan dan dosa manusia. Oleh sebab itu Tuhan menyatakan mujizatnya dalam mujizat pertama di dalam lembaga pernikahan ini yang terjadi. Kalau kita lihat Taman Eden adalah tempat yang indah, adalah surga yang disediakan oleh Allah pada manusia. Ya, ada pengertian tentang Taman Eden, ada 3 pengertian. Pertama adalah surga, ialah tempat yang indah dan damai di mana manusia hidup dalam harmoni dengan Tuhan dan alam. Ya. Sesungguhnya Taman Eden itu adalah surga yang dibawa ke bumi. Yang kedua, pengertian Taman Eden adalah kehidupan yang sempurna dan bahagia. Manusia diciptakan dalam kesempurnaan di Taman Eden. Dia diperlengkapi dengan segala kebutuhan, segala hal yang diinginkan manusia, Tuhan mengadakannya di situ. Namun manusia akhirnya jatuh karena keinginan untuk mau sama seperti dengan Tuhan, disertai dengan kesombongan hidup. Yang ketiga, Taman Eden berarti kehadiran Tuhan. Sesungguhnya Taman Eden adalah tempat pertemuan Tuhan dengan Adam dan Hawa pada saat itu. Dia selalu bertemu secara intens. Setiap saat Tuhan bertemu muka dengan manusia pertama itu. Yesus menginginkan Taman Eden itu kembali dalam hakikat yang sebenarnya. Sehingga pada saat Tuhan Yesus diundang dalam pernikahan di Kana, dia hadir untuk menyatakan bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia akan membawa perubahan-perubahan, terutama di dalam keluarga. Sehingga dalam keluarga kita sebagai orang percaya mampu mengubah kehidupan selama ini yang mungkin cenderung bobrok, yang mungkin cenderung jauh dari Tuhan. Kita mau membawa kehidupan kita menyerupai Taman Eden yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang perlu dan kita dapatkan dari pembacaan kita ini ketika Tuhan menjadikan mujizat itu air menjadi anggur. Ada langkah-langkah bagaimana kita diberkati Tuhan mendapatkan mujizat-mujizat. Karena keinginan kita dalam kehidupan ini bahwa kita mau senantiasa ada mujizat. Tapi langkah-langkah
undang Tuhan. Dalam pembacaan ayat kedua, Yesus dan muridnya diundang juga ke perkawinan. Kalau sekiranya hari itu Tuhan Yesus tidak diundang, maka percaya mujizat itu tidak terjadi. Betul? Pasti tidak ada mujizat air menjadi anggur. Tapi ketika Tuhan Yesus diundang, maka Tuhan, walaupun kata Tuhan belum waktunya kepada ibunya, tapi Tuhan menginginkan keluarga itu tidak dipermalukan. Walaupun keluarga itu mungkin sudah merancang sebaik mungkin persiapan-persiapan dalam perkawinan itu, baik makanan dan minuman sebagainya pun mereka sudah mempersiapkan. Namun sebagai manusia pasti ada kekurangan yang dihadapi di dalam setiap pernikahan ini. Terbukti bahwa mereka kehabisan anggur. Mereka sudah tidak mampu lagi untuk mengadakan anggur pada saat itu. Ada kekurangan yang didapatkan di sini. Ya, Tuhan Yesus tidak mau mempermalukan pengantin ini dan keluarganya, sehingga dia mengadakan mujizat di tempat itu. Demikian pun kita, saudara-saudara, dalam kehidupan kita Tuhan Yesus tidak mau mempermalukan kita apabila kita mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia pertama menempatkan diri kepada murid-muridnya di jalan ke Emmaus. Itu di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Apa yang terjadi dengan pertemuan Yesus? Jalan ke Emmaus dari Yerusalem ke Emmaus itu berjarak 7 mil. Kalau perhitungan kita 1 mil 1,6 kilo atau 1,5, berarti sekitar 10 kilometer dari Yerusalem ke Emmaus itu. Mungkin perjalanan mereka memakan waktu 2 atau 3 jam. Mereka berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang dikatakan di firman Tuhan ayat ke-16 di situ, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Rupanya murid-murid Tuhan Yesus ini ya sudah berjalan bersama Yesus, sudah mengikuti Yesus dalam pengajaran Yesus selama 3,5 tahun. Namun mereka belum memahami siapa Yesus sesungguhnya. Bahkan Tuhan Yesus sudah menjelaskan tentang bagaimana Dia mati dan bangkit. Namun murid-muridnya 2 orang ini belum mengerti siapa sesungguhnya Yesus. Kita yang notabene-nya saat ini mungkin sejak lahir kita sudah menjadi Kristen. Betul? Ada yang belakangan menjadi Kristen? Tidak ada ya? Semua yang lahir sudah Kristen. Bahkan di dalam kandungan kita sudah Kristen. Kita sudah beriring bersama dengan Tuhan. Kita sudah berjalan, Yesus sudah berjalan bersama kita. Seperti murid Yesus ini sudah jalan sampai hampir ke kota Emmaus itu. Namun mereka belum mengerti siapa sesungguhnya Yesus. Mungkin kerap kali kita sudah datang ke gereja, kerap kali kita berdoa, kerap kali kita menjadi singer, pemain musik, pengkhotbah dan sebagainya. Tetapi kita belum mengerti sesungguhnya siapa Yesus dalam kehidupan kita. Kita masih buta dengan Yesus. Kita hanya memiliki label Kristen dalam kehidupan kita. Tetapi memahami Yesus sesungguhnya apa
tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini mungkin kita belum mengerti seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Perjalanan mereka sampai ke kota Emmaus itu, sehingga pada saat mereka hampir tiba di rumah itu, Yesus seolah-olah meneruskan perjalanannya. Iya, seolah-olah Yesus meneruskan perjalanannya. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29 dikatakan, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, waktu ia duduk dan makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika mereka mengundang Tuhan, dia memaksa Tuhan masuk di dalam rumah. Adakah dalam kehidupan kita senantiasa mengundang Tuhan? Mungkin selama ini Yesus sudah berjalan bersama kita, namun kita belum mengundang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan mereka memaksa Yesus. Maka Yesus, karena Yesus tidak bisa dipaksa, ya saudara-saudara. Yesus, ya, iblis dengan Yesus berbeda, ya. Iblis tidak disuruh pun datang, tapi Yesus kalau tidak dipaksa datang, dia tidak akan datang, saudara. Mungkin Yesus berjalan bersama kita, namun tidak ada undangan yang kita berikan kepadanya. Oleh sebab itu lewat firman Tuhan ini kita senantiasa mengundang Tuhan. Maka dikatakan ayat yang ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika kita mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ia akan memecah-mecahkan roti dan memberkati kita. Baru maka kita akan terbuka bahwa Yesus sesungguhnya yang ada dalam kita, kehidupan kita akan memberkati kita. Amin, saudaraku. Iya. Pertama, mengundang Tuhan. Yang kedua, apa yang akan kita lakukan sehingga kita mengalami mujizat di dalam kehidupan kita? Yang kedua, ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yang kedua adalah mendeklarasikan iman percaya kita. Dalam kehidupan kita, kita dituntut untuk mendeklarasikan iman percaya kita. Ayat yang sesungguhnya ayat yang keempat, Yesus berkata kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Kendati pun waktunya belum tiba bagi Tuhan untuk memberkati kita. Tapi ketika kita mendeklarasikan iman percaya kepada kita, maka kita akan mendapatkan. Ketika kita dalam keadaan sakit, iman yang kuat, iman yang benar adalah mendeklarasikan bahwa Tuhan, terima kasih, Engkau sudah menyembuhkanku. Kendati pun kita belum melihat kesembuhan itu, maka Tuhan pasti akan bertindak. Ya. Mungkin saat ini kita berada di dalam kekurangan ya finansial. Mari kita deklarasikan bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan bagi saya. Maka saya akan hidup dalam berkelimpahan. Percaya saja, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menyatakan kuasanya, walaupun dikatakan waktunya belum tiba. Tapi dengan iman
maka Tuhan akan menyatakan kuasa. Yang kedua, mendeklarasikan iman. Yang ketiga, bagaimana kita memiliki mujizat Tuhan, yaitu kesiapan oleh hamba-hamba Tuhan, kesiapan hati kita. Ketika Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu menimba air, memasukkan ke dalam tempayan, maka pelayan-pelayan itu, ya walaupun mereka tidak tahu apa yang Yesus mau buat itu, tapi mereka dengan rela hati mengambil air dan mengisinya. 6 tempayan itu diisi penuh air. Sebab mereka tahu bahwa yang berbicara inilah Yesus. Mereka dengan ketaatan mengisi air itu. Dan apa yang terjadi? Air itu berubah menjadi anggur. Sehingga mereka memberikan itu kepada tamu-tamu dan undangan. Saya yakin waktu mereka menyuguhkan itu, pasti pelayan itu sudah mencicipi bahwa betulkah air anggur. Iya. Jadi ada kerinduan kita, kesiapan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita dituntut. Adakah waktu yang kita berikan untuk Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika pagi mungkin kita duduk sejenak untuk berdoa, mensyukuri segala perkenan Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita mulai beraktivitas, kita memohon petunjuk Tuhan. Ada dituntut ketaatan, maka Tuhan lebih taat memberkati kita. Yang ketiga, yang keempat, sesungguhnya air biasa tadi yang digunakan untuk pembasuhan kaki, Tuhan mengubahkan menjadi anggur. Kadang dalam kehidupan kita hal-hal yang biasa saja, yang tidak pernah kita perhitungkan, itu akan menjadi suatu mujizat yang lebih besar, yang bernilai dan sangat-sangat mahal. Ini yang terjadi, bahwa air yang diperuntukkan untuk pembasuhan kaki itu diubah Yesus menjadi anggur yang sangat berharga. Hidup kita ini jangan kita anggap tidak berarti, karena Yesus akan ubahkan kita menjadi sangat berarti. Siapapun kita ini, jangan merasa rendah diri, tetapi mari kita percaya bahwa ketika hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan, maka air yang biasa ini untuk pembasuhan kaki diubah menjadi anggur. Demikian pula kehidupan kita yang kita tidak tahu apa-apa, Tuhan akan mengubahkan kita menjadi bermakna. Mungkin dalam instansi kita, di dalam pekerjaan kita, Tuhan akan membuat kita menjadi sangat berharga. Iya. Yang kelima, bahwa Tuhan berkenan atas rumah tangga yang taat kepada Tuhan. Menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga, maka Tuhan akan bekerja. Ada yang perlu kita pahami, bahwa rumah tangga kita perlu itu ada doa sepakat. Ya, kalau suami dengan istri sudah bersama-sama, harus ada doa sepakat. Iya, jangan sampai suami berdoa lain, istri berdoa lain. Kalau doa yang mau diberkati Tuhan, ada doa sepakat. Apa yang diinginkan suami juga diinginkan istri, maka naikkan itu pasti Tuhan memberkati. Firman Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Di mana kita suami istri mengadakan pujian penyembahan kepada Tuhan dalam doa permohonan kita, maka percaya di saat itu Allah hadir untuk memberkati kehidupan kita. Yang keenam, dalam kehidupan kita
sesungguhnya mujizat yang Tuhan Yesus nyatakan di Kana adalah informasi yang akurat kepada masyarakat pada saat itu dan bahkan kepada kita, bahwa Yesus hadir ke dalam dunia ini ingin mengorbankan darahnya untuk penebusan dosa kita. Anggur adalah lambang darah Kristus yang ditumpahkan bagi kita. Yesus mengadakan mujizat bukan menyembuhkan orang. Yang pertama itu bukan menyembuhkan orang, bahkan menghidupkan orang mati, tapi memberikan, mengubah air menjadi anggur. Anggur adalah lambang dari darah Kristus, bahwa Tuhan memberikan isyarat kepada kita bahwa Dia hadir dalam keluarga, bahkan memberikan nyawanya, memberikan darahnya sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Saudara yang kekasih, inilah yang menjadi rema dalam kehidupan kita, bahwa mari kita mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita, selalu mendeklarasikan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mampu mengubahkan walaupun kita belum melihat. Ya, ada lagu yang berkata, siapa penyanyinya? Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntunlah aku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Lagu yang sangat membuka